Mangku noneng. Alhamdulillah Bu. Pangandaran. Pangandaran ayo. Bade ya, abi bade ka Pangandaran. Iya, mandian Bu, ngiring nanti ke Ayo. Refreshing heula, refreshing. Nuhun ayo siap. Kayaknya Pak Dede Mas, Dede belum masuk Pak Dede. Videonya nggak di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dede. Mau apa Yunus, Damang? Videonya nggak pernah di share ini videonya. Susah Pak. Takut suaranya lupa, Pak. Dicoba dulu sebelum masuk. Mulai. You are now muted. Pak Cecep. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Kumaha tugasna beres? Acan Pak refleksina. Oh, ieu tah can teh tugas akhirna revisi mah terus beres. Oh, bagus atuh. Nggak kata kemarin acan sumatera tadi acan. Nah, tah acan sumatip mah ge. Acan dikirim, acan diupload ke tugas akhir nama di ieu, nama di ramalan. Tapi tos rengse. Sumatera terus di Sumatip acan. Acan dibuka-buka. Oh, Nama formatif mah sadayana atos. berarti sedikit ya. 100-nya sadayana nya formatif mah. Enggak biasa diulang-ulang. Modul 4 KB 3 abi 5 kali ulang. Abi 4 kali, Pak. 5 kali kan 100. Lumayan lah kalian banyak. Duh, eta mah da sami jawab etana jawabanana 2. Ahli detailnya banyak siap sekali ini banyak. Mohon. Tapi Tapi di dina modul mah sanes siap peserta didik hasil. Oh, Dina modul mah kali ini ada siap sekali kayak 2 jadi abi. mohon dina tugas akhir mah dina formatif KB 3 mah aya 2 siap peserta didik. Sistem juga Pak. Jadi kalau bingung padahal mah nulis jawaban mah peserta prestasi dan hasil belajar peserta didik nulis nama. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Hujan Pak adanya Pak. Coba Pak. Hujan tadinya. Boro-boro Pak, panas dia. Dia mah hujan ageung. Masa Pak? Garut hujan. Kalau dikit pas Pak, panas bisa ya. Hujan poek ya. You are now unmuted. Nusa desa kamananya pada Pak Dede kalah ngamun domba. Gimana yang masuk Pak? Gimana? Ayo, Pangandaran kemana? Hujan deh sana. Pak Cecep. Pak. Pak Cecep. Bisa hujan. Kita Pangandaran.
Pak Cecep nyeduh kopi heula tuh, bisi ngantuk. Nuju Pak, nuju ya gimana tak teu dinyalakeun di videona. Jadi kabar tahun Udah kopi hideung Pak. Berang-berang kieu mah. kami mohon kopi hideungan nuju. Diri ya bilih kabar tahun soalnya rencana seueur ya mah rencana kopi. Oh, dading Pak Oleh. Bu Neneng, oh dading. Oh dading Pak Oleh. Mana aku Pasti mau tading itu mah. bagi-bagi. Beli ke Garut Bu kira-kira. Neneng caket ke pantai teh, Bu Neneng. Bu Neneng mah tuh di Bang Barungna jadi pinggir pantai. Cakep. Caket pisan Bu Neneng mah begitu. Minggu besok beneran abi balik ke Pangandaran. Ah Bu Neneng cenah wae mereka Pangandaran. Pir. PSB cenah Bu Pangandaran. Kan dia mampir, Bu. Itu Pangandaran mah amannya Bu Neneng. PSBB. Ciamis Aman. zona merah, Ciamis. Ciamis mah yakin zona merah. Ciamis teuing. Ciamis Tasik zona merah. Sebenarnya Garut Pangandaran bangetnya Garut. cakepan deui pisan Bu. Cakep, Pak. Cakep pisan. Berarti Apa tuh di apa dina tugas akhir RPP tadi ya ke mata pelajaran anak tapi bebas. sudah bikin bagian harus akhirnya ya Bu. Soalnya kan di kelas 1. Bebas abi mah ada tema. Mereka tema apa? Tapi yang berkaitan susunlah kembali RPP dan pelajaran tema. Grup mah. Tema Bu soalnya mah nomor 1 tema, nomor 2 cuma nomor Nya, 3, hari dina grup nyebat nama matematika atunya. Kumaha hari jika nama kita nyerat ke matematika juga. Tadi mah cuma karena soal we. saya terus ayahnya hampir Matematika mah bukan aya bidangna. Matematika mah nanti ada profesional matematika. Bacanya terus ya, Mahmud Pak Bapak terus banget ya, ayo Pak, kita bisa. You are now muted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, You are now muted. Ibu bapak sekalian masih sehat? Senang saya mendengar banyak pembicaraannya. Tampaknya ibu bapak masih sangat bersemangat. Mudah-mudahan selamanya akan gitu supaya lebih lancar mengikuti program PPG ini. Menarik sekali. Ibu bapak kemarin mungkin sudah kita sampaikan banyak hal, terutama di modul pedagogik 4 ini. Namun demikian, rupanya setelah chatting masih ada beberapa hal yang ibu perbincangkan, ibu bapak perbincangkan, dan mungkin juga lihat di option dan statement pertanyaan yang perlu ibu bapak jawab. Dan karena itu saya punya waktu tidak terlalu lama untuk memfasilitasi lagi ini. Ini monggo di siang ini ibu bapak manfaatkan mendampingi ibu bapak. Dan insya Allah nanti tidak bisa terlalu lama ibu bapak karena masih ada kegiatannya juga. Nyampe kita jumpa, masih adakah hal-hal yang perlu ibu bapak diskusikan di sini? Monggo kalau ada.
Apa kira-kira Ibu Bapak? You are now muted. Kira-kira mengalami kesulitan apa Ibu Bapak kira-kira? Terutama terkait dengan pedagogik 4. Terutama itu. Kalau matematik, saya mohon maaf, bukan bidang saya, sehingga nanti Ibu bisa diskusi dengan fasilitator di bidang matematika, ya. Untuk pedagogik ini bisa Ibu Bapak diskusikan dengan saya. Monggo kalau ada silakan disampaikan supaya barangkali saya bisa membantu, barangkali. Ini demi kelancaran Ibu Bapak semua. Monggo, ya silakan Pak Yunus. Ini Pak, untuk di tugas akhir untuk pembuatan RPP itu apakah harus sesuai dengan kelas kita yang sekarang, kelas 1, atau sesuai dengan tugas kita di sekolahnya masing-masing gitu Pak? Oh iya, begini Ibu Bapak, nanti itu akan ada pembagian. Ibu Bapak diminta buat 3 RPP, ya, buat 3 RPP. Tapi pembagiannya itu akan ditentukan oleh panitia. Nanti prakteknya di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Tidak di Malang, di Jakarta gitu, enggak. Tapi kembali ke melayani anak didik Ibu Bapak sekalian di sekolah masing-masing. Begitu. Jadi Ibu Bapak dipersiapkan saja karena juga melibatkan kawan-kawan guru di sana yang jadi guru pamong. Mereka nanti yang akan memberi informasi batas di wilayah itu materinya sampai apa. Nah itu nanti yang insya Allah akan dijadikan ketentuan untuk pembuatan RPP dan sekaligus buat ini prakteknya. Prakteknya Ibu Bapak diminta untuk praktek daring itu dengan praktek pembelajaran itu insya Allah dalam 10 menit aja, tapi buat RPP-nya sampai 3. Ketentuannya begitu. Kalau prakteknya 10 menit kan enggak terlalu ribet ya, tapi yang pasti Ibu Bapak mempraktekkan lewat daring. Nah persoalan yang didiskusikan lewat daring itu apa semua siswanya bisa ngikuti, sudah tersedia atau enggak. Seandainya dari semua siswa itu, dari setiap kelas yang dipakai praktek itu seandainya ada 10 saja, sudah dianggap bisa memenuhi syarat. Begitu. Jadi, terus RPP yang dibuat sekarang ini memberikan wacana awal supaya Ibu Bapak bisa mengenali. Sambil diskusi itu nanti Ibu Bapak akan lebih mudah membuat RPP ketika mau praktek itu. Rangkaian kegiatan prakteknya sampai 12 hari Ibu Bapak. Jadi itu nanti juga dibuat berkala. Itu serakalan, misalkan menganalisis kurikulum, besoknya refleksi. Setelah itu mengembangkan RPP 1 hari, besoknya refleksi. Setelah itu mengembangkan LKPD 1 hari, besoknya refleksi. Kemudian selanjutnya membuat ini media dan sumbernya, besoknya refleksi. Setelah itu baru dipraktekkan. Jadi kegiatannya sampai 12 hari. Itu mudah-mudahan dengan jelasan awal tadi itu Ibu Bapak sudah bisa membantu pemahaman awal bagi Ibu Bapak. Tapi tidak usah khawatir, saat itu nanti Ibu Bapak didampingi per 10 mahasiswa itu didampingi 1 dosen pembimbing per 10 mahasiswa. Di samping didampingi dosen pembimbing, didampingi juga guru pamong. Bisa jadi guru pamong itu bisa jadi diangkat juga dari wilayah Ibu Bapak karena rekrutmennya nasional. Begitu. Begitu Bapak. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi.
Monggo kalau ada. Oke. Ibu bapak yang lain ada kira-kira? Silakan kalau ada. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Nih Rina. Bu Rina, nggih. Ini Bapak yang mau ditanyakan dalam forum diskusi. Ya, Kan kita sekelompok itu ada 7 orang. ya. Bagaimana itu prosedurnya? Apakah satu orang mempost jawaban dari kejadian yang misal KB 2 Ya. orang itu mempost, nanti kita menanggapi, itu aja Bapak. Begini, setiap orang itu mempost, kemudian dari posting masing-masing orang itu diminta saling menanggapi. Karena kalau nanti ada postingannya yang belum ditanggapi, itu centangnya tidak muncul, dianggap belum aktif. Begitu. Itu kan Ibu setiap kegiatan berakhir muncul ditandai dengan centang pada posisi kegiatan itu. Nah, karena itu sebaiknya Ibu Bapak mempost saja setiap orang, dan kan Pak A memposting, Pak B memposting, Pak C memposting. Setelah itu tolong saling menanggapi. Jangan ada orang yang tidak ditanggapi. Kalau ada, kasihan. Kalau tidak bisa centang dianggap tidak aktif. Nah, di posisi tidak aktif itu skornya kosong. Iya, Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi menanggapinya, mohon maaf, meskipun Ibu tanggapi hanya satu kalimat gitu aja, itu sudah bisa untuk dicentang. Tapi kalau nggak ada yang nanggapi, nggak bisa dicentang. Itu program IT-nya itu. Betul, kalau nanggapinya komplit, wah itu lebih bagus itu. Begitu, monggo yang lain. Oke. Masih adakah? Kalau ada, monggo silakan. Ada Ibu Ida, ada Ibu Dini, ada Ibu Imas. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Ibu Noneng, ada Ibu Sawitri Purwanti, ada Ibu Siti Mulyani, ada Ibu Dian, ada Ibu Erna. Wah, rupanya guru kita ini makin hari makin tuan, nggih. Iya, karena memang jumlah perempuan lebih banyak sekarang. Dan yang memang untuk pendidikan dasar yang kayaknya punya keluasan psikologis itu kayaknya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Meskipun begitu, ada fenomena menarik. Ada bapak-bapak yang juga jadi guru di TK gitu. Dan luas juga, tidak kalah dengan ibu gitu. Tuh, baik, wah ini sekian banyak ini ibu-ibu semua. Yang bapak ini kita kira berapa ini? 3 atau 4 ya? Ada Pak Cecep, Gus Dinar, ada apa? Ada lagi siapa? Ibu Dede, ada Pak Yunus ya, ya monggo Pak Yunus. Laki-laki juga kalau kalah kan Asik, gitulah. Jawabannya memang mendidiknya keibuan gitu Pak. Bapak-bapak juga kalau kalah gitu Pak. Iya sip. Meskipun hidup di pulau perempuan, tapi bapak-bapaknya jangan kalah juga, gitu ya. Monggo Bapak. Ya. Saya Pak. Bu Sawitri, ya. Monggo. Mau nanya tentang diskusi. Saya kan tadi baru menanggapi yang
teman Pak. Ya, Tapi keluar itu udah centang, apa saya harus post juga? Ibu sudah centang? Iya, tapi baru menanggapi Pak, belum post. Ya. Apa saya harus kirim post juga? Iya, sebaiknya Ibu post juga aja. Terus bilang kawan, tolong punyaku ditanggapi. Karena nanti centang itu masih kan dilacak lewat isi-isi yang ada di setiap orang. Daripada Ibu nanti kalau terlambat nyari tempatnya itu tidak mudah juga, lebih baik mumpung sekarang atau senyampang sekarang sedang Bu bisa saja. Itu lebih bagus barangkali. Terima kasih Pak. Ya Ibu, terima kasih Bu Yawitri. Ada ibu bapak yang lain? Yang penting itu begini, ibu bapak, sesuai dengan materi di modul ini, ibu bapak jangan lupakan pendekatan STEM, pendekatan TPACK gitu ya. Itu jangan lupa. Di sana itu ada tahapan-tahapan, cara-cara melaksanakannya gitu. Kemudian di blended juga gitu. Di blended itu ada cara-caranya, jenis-jenisnya begitu. Itu biasanya mesti keluarnya ini bentuk persiapan seperti ini masuk kategori blended bukan, misalkan gitu. Kalau blended ini jenis yang apa? Nah, seperti itu. Itu mohon Ibu Bapak boleh aktif dan sangat diharapkan aktif mengikuti dan mengerjakan. Tapi jangan lupa endingnya itu di ujian nasionalnya. Seperti sertifikasi sebelumnya yang tidak lewat online begini, itu aktivitas bagus terus, bagus semua. Tetapi jatuh di ujian nasional. Jangan sampai, karena itu Ibu Bapak jangan lupa ketika mengerjakan ini sambil dicamkan betul untuk dikuasai, sehingga saat ujian nasional itu Ibu Bapak betul-betul bisa berhasil lulus. Itu harapannya. Dari pengalaman waktu-waktu sebelumnya, ini selalu ada yang belum lulus di ujian nasional. Tapi meskipun begitu kan masih ada kesempatan 2 atau 3 kali lagi ya. Itu nanti Ibu Bapak masih punya uang untuk ikut, tinggal ujiannya saja. Kalau model sertifikasi lama, Ibu Bapak, begitu ujian nasional tidak lulus, ya mengulang ikut workshop lagi gitu. Yang berapa 10 hari itu lumayan bisa dari keluarga karena harus di karantina. Padahal waktu itu belum ada corona ya, tapi PPG selalu di karantina gitu. Menarik di sana. Makanya Ibu Bapak jangan spekulasi, sebaiknya setiap tagihan Ibu Bapak bayar, Ibu Bapak isi begitu. Dan pada nanti kurang di bagian ini, Ibu Bapak nyari-nyari belum segera ketemu bisa gugur. Nah, itu tidak bagus untuk persiapan mental kita. Itu. Monggo Ibu Bapak yang lain mungkin masih ada. Ada Ibu Mia Sari Novalia. Monggo kalau ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu Anggi. Ya, Anggi Pak. Ini Pak, saya masih belum paham tentang belajar yang blended learning. Itu kan kombinasi antara online sama tatap muka ya Pak. Ya. Nah, untuk kegiatan belajarnya, apakah harus menggunakan apps online saja gitu kan? Zoom segala macam, apa hanya WhatsApp masuk blended learning seperti itu Pak? Ya, baik Ibu Bapak, blended learning itu pada dasarnya pengembangan dari pembelajaran yang biasanya Ibu Bapak lakukan di kelas. Itu prinsip dasar. Namun di blended learning itu Ibu Bapak diharapkan bisa lebih memaksimalkan ketepatan dalam melayani karakteristik siswa, karakteristik materi, karakteristik media, bahkan kalau perlu karakteristik sumber belajarnya. Nah, di sana. Jadi, ketika sesuai dengan karakteristik materinya,
Nah, Ibu Bapak bisa lakukan blended learning ini dengan tipe yang mana? Oh, anak-anak mungkin supaya materinya ini materi misalkan laboratorium gitu. Ini perlukah anak-anak dikelompokkan atau anak-anak dibiarkan sendiri-sendiri? Yang penting maksimal kesesuaiannya itu maksimal sesuai dengan karakteristik yang saya sebut tadi. Dan kalau sesuai dengan itu diantaranya dengan media pembelajarannya boleh dan sangat dianjurkan, apalagi masa sekarang saat dianjurkan menggunakan ICT. ICT itu Information Communication Technology. Jadi teknologi komunikasi untuk menggapai informasi gitu. Nah, apa yang namanya ICT itu zaman sekarang macam-macam ada di halaman Ibu Bapak yang sudah dituliskan di sana di penggal modul yang terakhir bagian 4 ini, penggal modul ketiga ya, bagian 4 ini terakhir penggal modul pedagogi 4, penggalan yang ketiga yang terakhir. Antaranya di sana mestinya disebutkan juga WhatsApp. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang-orang sudah punya HP yang canggih, yang cenderung ini. Jadi begitu menggunakan ICT sudah dianggap juga memenuhi syarat untuk blended. Begitu Ibu. Jadi kalau diringkas begitu, blended learning ini upaya meningkatkan pembelajaran itu supaya lebih betul-betul ketepatannya itu tinggi. Kan kadang-kala kita lupa Ibu ya, lupanya begini, waktu siang-siang kita ajak anak-anak ceramah, ngantuk, tidak tepat. Kalau begitu dipakai apa? Pakai saja misalkan bermain peran, pakai saja misalkan penugasan, pakai saja misalkan lagi mencari data. Lah di situ. Kalau siang-siang jam-jam 11 itu dikasih ceramah tentu tidak efektif Ibu ceramahnya. Itu. Jadi itu diupayakan ditempatkan. Begitu blended learning itu. Begitu Ibu, mungkin ada yang lain yang masih perlu disampaikan oleh Ibu Bapak. Saya beri kesempatan, silakan. Ibu Nur Indah Fauzia, monggo kalau ada. Ya. Monggo, yang lain Ibu itu ada Ibu Erna Susilawati. Nah, monggo kalau ada. Hanya harapan saya Ibu Bapak jangan sampai lupa mempersiapkan diri menghadapi ujian nasionalnya. Oke. Monggo Bapak. Maaf, Monggo. saya mau bertanya tentang tugas akhir sekarang. Ya. Kan ada tagihan. Ya. Ada tiga ya. Yang pertama menyusun RPP. Nah, kemudian RPP ini dianalisis dan diterapkan unsur-unsur pembelajaran inovatif. Nah, ini maksudnya kita membuat RPP dulu, baru kita analisis, begitu? Betul. Di RPP dulu, membuat RPP itu baru dianalisis. Ya, yang konvensional dulu. Ya, RPP-nya kan satu lembar aja Ibu. Ya. Nggak usah banyak tentang ini ya, tentang lampirannya nggak usah dulu di situ. Jadi PP cukup satu lembar. Setelah satu lembar jadi, Ibu coba buka modulnya. Apakah ini betul memenuhi pendekatan STEAM? Apakah betul ada muatan hotnya? Itu Bu cara menganalisisnya. Begitu. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti lancar. Karena hanya satu lembar Ibu, Ibu Bapak bisa melihat contoh di tabel 24 kalau tidak salah. Coba nanti diperiksa bahan Ibu, lihat di contoh di tabel 24. Betul ini.
Di tabel 24 itu ada. Itu yang itu tipenya apa, tertanam atau terintegrasi. Ini pakai Steam. Ini Steam itu contohnya seperti itu. Silakan Ibu Bapak nanti bisa buka, bisa pelajari, dan bisa diadopsi dengan materi yang berbeda. Jangan yang ini saja. Kalau yang dicontoh itu tidak boleh Ibu Bapak angkat karena itu milik hak patentnya penulis. Ibu Bapak tinggal ganti materi saja. Langkah-langkahnya sesuaikan. Ibu Bapak ganti materi saja. Nah, begitu. Monggo. Ada yang lain? Saya kira itu sudah menarik karena sudah diberi contoh real. Tidak dijelaskan secara teori. Ingat Ibu, tabel berapa tadi? Tabel 24. Ya, itu nanti Ibu catat baru dicari. Nah, itu dianalisis. Terus nanti kelebihannya apa dibanding RPP lama? Kelebihannya mungkin Ibu Bapak bisa catat ya. Kelebihannya itu untuk menjawab gitu ya. Kelebihannya satu, RPP ini merupakan RPP inovatif. Gitu aja. Yang kedua, RPP ini melibatkan peringkat berpikir hot. RPP ini memenuhi melibatkan unsur-unsur 4C. RPP ini mengintegrasikan pendidikan karakter. Nah, kalau yang saya sebut tadi Ibu Bapak munculkan semua, insya Allah skor Ibu Bapak skornya akan tinggi. Karena di modul 4 kita ini standar materinya yaitu yang dijadikan pegangan. Masih ingat apa tadi kelebihan dari RPP yang lama? Apa Ibu Bapak? Kira-kira satu apa? RPP ini merupakan wujud RPP inovatif. Itu nomor satu. Oke, Ibu Bapak boleh tulis. Yang kedua, RPP ini telah menerapkan pendekatan STEAM, misalkan gitu, atau TPACK. Yang ketiga, RPP ini telah melibatkan peringkat atau tingkat berpikir HOT. Yang keempat, RPP ini telah melibatkan unsur-unsur 4C. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif gitu ya. Kalau Ibu Bapak masih ingat kemarin saya tambah 2C lagi, yaitu karakter education and character building. Karakter building or karakter education. Kemudian cultural awareness. Nah, itu kalau mau, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena standar minimalnya 4C. Terus yang kelima, RPP ini telah memadukan dengan pendidikan karakter. Itu kalau 5 poin itu Ibu Bapak munculkan gitu, wah insya Allah skornya sangat tinggi, paling tidak itu sudah 90. Ya, tuh. Udah lumayan satu rahasia sudah Ibu Bapak serap. Satu rahasia. Oke, monggo Ibu Bapak kalau masih ada dipersilakan. Ya, monggo Ibu Sri. Ya, ini Pak yang katakan sebagai RPP inovatif itu apakah harus semua metode belajar, misalnya STEAM-nya ada, CSR-nya ada, HOTS-nya ada, abadinya ada. Kalau memang hanya 2 dikatakan RPP inovatif Itu
STEAM misal, itu di dalamnya akan melibatkan HOTS, akan melibatkan 4C atau 4C, bahkan akan melibatkan pendidikan karakter. Insya Allah begitu. Jadi Ibu nggak usah ambil dua, STEAM sama TPACK gitu ya, nggak usah, karena itu dua hal yang punya wadah masing-masing. Ambil saja satu, STEAM gitu aja, nggak usah pakai yang lain-lain lah. Nggak pakai STEAM saja, gitu, karena standarnya PPG ini itu STEAM kan nanti akan tampak di sana, hotnya muncul, abad 21 atau focisnya itu muncul, pendidikan karakternya muncul. Di situ. Itu Ibu Bapak nanti bisa baca, pahami contoh di tabel 24. Di sana, coba. Itu Ibu Bapak akan melihat yang saya sebut tadi semuanya ada, insya Allah. Itu lagi buat meeting ini. Monggo, siapa lagi yang ingin menyampaikannya, Ibu Bapak sekalian? Kalau masih ada, saya persilakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ibu Rika. Silakan. Ibu Rina ya, kok Rika. Mohon maaf ya. Mohon Bapak. Ye. Ini tadi yang saya belum jelas apa artiannya atau maknanya dari karakter building, karakter education, bonus itu bagaimana Pak? Belum Ya. jelas. Begini, kalau karakter building itu bisa diwakili dengan pendidikan karakter Ibu yang sekarang ini, karena akan membangun dasar-dasar karakternya, kejujuran gitu ya, kesetiaan, kerjasama, kemandirian, nasionalisme, religiositas, itu ada muncul di pendidikan karakter yang sekarang. Cuma sekarang tentang culture awareness, mengenalkan budaya, paham budaya, dan bahkan akrab budaya, care dengan budaya. Nah, budaya itu, Ibu Bapak, jangan dipahami hanya seni tari gitu ya. Budaya itu pada pelajaran sebelumnya, kalau tidak salah itu di materi IPS, Ibu Bapak bisa lihat gitu. Budaya itu memiliki 3 unsur. Unsur pertama, unsur kedua, aktivitas atau sistem. Unsur ketiga, artefak. Nah, di situ. Nah, di dalam unsur yang kedua tadi, yaitu kegiatan atau sistem, terbagi menjadi 7. 1, sistem bahasa. Kedua, sistem ilmu pengetahuan. Ketiga, sistem peralatan hidup. Keempat, sistem organisasi sosial. Kelima, sistem mata pencaharian. Keenam, sistem religi. Dan ketujuh, sistem seni. Kalau dilihat dari situ, budaya itu salah satunya seni. Tetapi tidak hanya seni, karena masih ada 6 yang lain. Apa? Bahasa, pengetahuan. Nah, di sana. Tapi yang diambil dari esensi budaya itu norma-norma yang paling positif. Ilmu pengetahuan itu yang norma positifnya apa? Kejujuran, keterbukaan, kesatriaan ide. Nah, di sana. Kemudian bahasa itu normanya apa? Normanya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan adat kebiasaan melafalkan. Kadang-kadang gini kan, kawan-kawan dari Sunda dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, ada logat-logat yang berbeda. Itu jangan di standarnya hanya Jawa Timur, nggak bisa. Logat Sunda ya pahami dengan logat Sunda, itu artinya culture satunya begitu. Kemudian
peralatan hidup. Peralatan hidup itu apa? Salah satu contoh begini, Bu. Ada dulu itu kan tidak ada ya. Kulkas. Kalau dulu ada kulkas, orang tiap hari belanja ke pasar. Begitu sekarang ngekas, orang tidak tiap hari belanja ke pasar, bisa saja 3 hari atau 1 minggu. Nah, di sana. Berarti kalau pakai itu, nah, ini kalau dilihat dari sisi kesehatan juga tidak bagus. Yang bagus itu yang sehat ya tiap hari belanja ke pasar. Karena makanannya selalu segar. Segar otomatis lebih higienis dibanding yang sudah masuk kulkas. Di samping itu ada pengaruh. Kalau sering ke pasar kan kenalannya banyak, gotong royongnya, paguyupannya lebih kuat. Ketika jarang ke pasar, ya mulai paguyupannya berkurang. Nah, itu nanti panjang sekali kalau dibicarakan di sisi budaya. Seperti itu. Lah, hal-hal yang esensial tadi munculkah dalam RPP atau bahkan di pembelajaran Ibu Bapak? Gotong royong masuk karakter building, masuk juga culture awareness. Nah, begitu Ibu yang bisa ini tadi, buka lagi di modul IPS. Belum ya? Oh iya belum ya. Iya, nanti Ibu di modul itu kalau nggak salah itu IPS itu. Iya. Masih 4 ya, mohon maaf. Atau nih Bu Bapak kalau ini ya di browsing dulu, di print out gitu. Wah, itu kan bisa dipakai itu. Manfaat sekali. Ya, makasih Pak. Adakah Ibu Bapak yang lain? Monggo dipersilakan. Ya, ini rasanya sudah lumayan, sudah semakin banyak hal-hal fundamental yang sudah dibicarakan tadi, dan tentunya harapannya sangat bisa melengkapi kekurangan informasi dan pemahaman yang kemarin sudah kita lakukan dialog-dialog itu. Mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi, termasuk ada pertanyaan blended segala macam tadi, ini insya Allah bisa melengkapi Ibu Bapak sekalian. Dan tentu dalam dialog tadi kita sudah bicarakan bagaimana kalau membandingkan, lebih baik mana atau samakah RPP yang Ibu Bapak buat dengan RPP yang biasanya dalam tanda petik RPP lama yang sudah dibuat dengan cara lama itu. Nah, tentunya ada jawaban tadi yang saya sampaikan, ada 5 butir tadi ya Ibu Bapak, insya Allah sudah dicatat, jangan lupa itu, dan itu insya Allah salah satu kunci dari butir-butir soal-soal ujian nasional, menduga saja, menduga. Insya Allah itu kalau Ibu Bapak masih mengingat itu dan cukup menguasai di 5 poin tadi, insya Allah sangat membantu untuk ujian nasionalnya. Betul. Mohon maaf Pak, untuk yang 5 tadi, poinnya bisa diulang biar lebih ingat gitu Pak. Oh ya, gini Bapak, manusia itu ingatannya tidak setia. Kata si Sayyidina Ali itu, ikatannya ilmu itu catatan. Gitu ya. Karena itu mohon Bapak Ibu berkenan untuk mencatat sehingga jadi nanti. Baik. Ya. Yang pertama Ibu Bapak, RPP ini termasuk wujud dari RPP inovatif. Itu yang nomor 1 nggih. Saya ulang, RPP ini termasuk wujud dari RPP inovatif. Dan yang kedua, RPP ini telah menerapkan pendekatan, silakan Ibu Bapak, tim atau TPACK, silakan. Salah satu aja jawabannya.
RPP ini telah menerapkan pendekatan STEAM, garis miring TPACK. Itu nanti Ibu Bapak pilih salah satu. Baik, yang ketiga, RPP ini telah menerapkan peringkat berpikir tinggi atau HOTS. Itu yang ketiga, menerapkan tingkat berpikir tinggi. Yang keempat, RPP ini telah melibatkan berpikir 4C dalam kurung abad 21 untuk menjawab tantangan abad 21. Yang kelima, RPP ini telah memasukkan atau melibatkan pendidikan karakter. Begitu, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu Bapak. Sip, sudah diikat talinya supaya tidak lepas ilmunya, ya. Iya. Silakan kalau masih ada. Kalau Ibu Bapak sudah tidak ada, mohon maaf. Saya sendiri juga masih harus ke kegiatan lain. Tapi kalau masih ada, saya masih tahan menunggu dalam beberapa waktu. Tapi kalau sudah tidak ada, supaya saya bisa ke kegiatan lain dan Ibu Bapak juga bisa menyelesaikan yang lain, mungkin bisa kita akhiri. Tapi saya tawarkan ke Ibu Bapak dulu. Masih berlanjut atau bagaimana? Monggo. Monggo Ibu Bapak, kalau masih berlanjut. Kalau memang tidak ada, mungkin Ibu Bapak malu-malu menyatakan cukup. Kalau malu-malu, saya aja yang mengawali. Boleh kami akhiri, Ibu Bapak? Boleh saya akhiri, nggih? Pak, itu Pak. Oh iya, terima kasih. Ini ciri khas orang Indonesia beneran ini. Masih malu-malu. Ya baik Ibu Bapak. Insya Allah nanti jumpa di kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan Ibu Bapak nanti lancar segalanya dan yang lebih penting lulus serta bisa menerapkan ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu Bapak.